Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazila Ayu Mufarihati dengan NIM 2104046109. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai Syauq dan Al-Uns. Bila kita berbicara mengenai tasawuf, maka pembahasannya tidak jauh dari maqamat dan ahwal. Nah, apa sih maqamat dan ahwal itu? Maqamat ialah tingkatan yang ditempuh oleh seorang sufi agar sebagai upaya agar lebih dekat dengan Allah. Nah, sedangkan ahwal ialah keadaan hati atau keadaan spiritual yang dialami seorang sufi ketika sedang menjalankan maqamat tadi. Nah, ahwal tadi biasanya merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap seorang sufi. Dan karena termasuk ke dalam karunia dan anugerah Allah, maka ciri khusus tadi atau ahwal tadi sering bersifat sementara dan tidak bisa diusahakan. Nah, di dalam ahwal terdapat beberapa macam, namun terkadang menurut beberapa tokoh sufi memiliki macam-macam yang berbeda-beda. Nah, diantaranya yaitu Syauq dan Al-Uns. Syauq berasal dari bahasa Arab, misalnya seperti kata syaqahul hub atau digoncang oleh kecintaan. Terus lalu ada tasyawaqa sya'wal ilaihi, yang artinya menampakkan kerinduan. Syauq memiliki arti bisa diartikan sebagai kerinduan. Ketika seseorang mencintai sesuatu, orang tersebut akan merasa rindu untuk bertemu terhadap sesuatu tersebut. Nah, rasa rindu yang dirasakan seorang sufi pada saat merasakan perasaan syauq tadi mendorong dirinya untuk cepat bertemu dan berjumpa dengan Allah. Rindu yang memancar tadi dikarenakan karena telah merasa begitu dekatnya anugerah Allah dengan nikmat yang diterima, sehingga memunculkan perasaan senang dan gairah yang melahirkan cinta. Namun perasaan cinta tersebut berbeda dengan cinta antara hamba dengan hamba, yang mana apabila tidak berada dalam ikatan yang diharuskan, maka akan menimbulkan nafsu. Nah, cinta kepada Allah tadi semata-mata untuk mengharap karunia dan ridha, dan diwujudkan dengan melakukan ibadah dan beramal secara ikhlas. Dalam istilah tasawuf terdapat dua pengertian mengenai kerinduan. Kerinduan yang pertama yaitu kerinduan ingin berjumpa kepada Allah melalui tanda-tanda yang nampak di langit dan di bumi beserta isinya, serta seluruh potensi alam yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pengertian ini, seorang sufi ingin berjumpa dengan Allah melalui kekuasaan dan kebesaran ciptaannya, karena anugerah yang dirasakan merupakan pemberian dari Sang Khalik.
kerinduan yang kedua yaitu kerinduan untuk selalu bersama Allah. Nah, pada pengertian ini, seseorang tidak cukup hanya dengan melihat atau merasakan karunia Allah yang ada dalam hidupnya dan yang ada pada dunia, tetapi ia ingin segera bertemu dengan Allah. Sehingga yang tumbuh ialah kerinduan untuk bersama Allah tanpa batasan dan abadi. Pembahasan berikutnya mengenai uns. Dalam pengertiannya, uns ialah suatu keadaan yang sangat dekat, sebuah kondisi yang abstrak yang dapat diinterpretasikan berbeda secara personal dengan makom, berbeda dengan cara pemikiran dan pembawaan. Uns merupakan kondisi jiwa di mana seorang hamba telah merasa akrab dengan Tuhannya. Nah, perasaan akrab tadi terjadi karena ia telah merasa sangat dekat dengan Tuhan, sehingga perasaan akrab memunculkan perasaan yang gembira karena telah disingkap atau telah tersingkap keindahan ilahiyah yang belum pernah ditemuinya, dan membuat jiwanya hanya terpusat kepada Allah. Orang yang merasakan keadaan uns, hatinya tidak pernah merasa sepi, dan kalbunya dipenuhi oleh rasa cinta, kelembutan, keindahan, belas kasih, perasaan sayang yang sangat luar biasa. Dalam kondisi ini, perasaan akrab yang dirasakan seorang sufi tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, karena apa yang dirasakannya sangat kental dengan perasaan sukacita dan kebahagiaan karena telah dekat dengan Allah. Nah, menurut pendapat Al-Sarraj, uns bersama Allah bagi seorang hamba adalah ketika sempurna kesuciannya dan benar-benar bening zikirnya serta terbebas dari segala sesuatu yang menjauhkannya dari Allah. Dalam merasakan perasaan uns terdapat 3 tingkatan. Yang pertama yaitu merasakan sukacita dengan cara berzikir dan gelisah bila dirinya melakukan kelalaian, serta dirinya merasa akrab sebab ketaatannya dan perbuatannya yang jauh dari dosa. Yang kedua yaitu ketika seseorang telah sedemikian dekat dengan Allah dan jauh dari apapun selainnya, pengingkaran dan bisikan-bisikan hati yang menyibukkannya. Maksudnya ketika seseorang telah berhasil untuk menghiraukan atau mencegah dirinya untuk melakukan bisikan-bisikan yang ada dalam hatinya ketika ingin melakukan sesuatu perbuatan yang dapat membuatnya menjadi jauh dengan Allah. Tingkatan yang ketiga yaitu keadaan di mana seorang hamba sudah tidak melihat uns lagi karena perasaan segan, perasaan dekat dan keagungan yang menyertai uns itu sendiri. Mungkin maksud dari tingkat ketiga ini yaitu ketika
keakraban seseorang itu terjadi akibat rasa segan, rasa dekat, dan rasa keagungan yang ia rasakan ketika bersama Allah, sehingga rasa akrab tersebut tidak hanya pada tahap sukacita atau gelisah, dan juga berhasil mengontrol hatinya, namun sudah pada tahap ia merasa segan dan merasa dekat, serta merasa bahwa Allah itu yang Maha Agung. Pembahasan saya mengenai syauq dan uns. Apabila dalam penjelasan saya terdapat beberapa kekeliruan atau salah kata serta ketidakpahaman, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.